atau fisiologi cairan dan elektrolit. Jumlah yang, harusnya hadir berapa, Dek? Oke, ini masih 61. Kita mulai saja ya. Adik-adik, saya mohon bisa, eee, buka kamera ya. Nanti sambil kuliah saya sambil ini deh, melihat. Oke, saya mulai pertemuan ini. Oke, saya share screen. Sudah terlihat? Oke. Si progres kayaknya ini. Kok lama ya? Oke, sudah? Aduh, bentar. Belum kelihatan ya? Bentar, sabar ya, maaf ya. Oke, tunggu sebentar. Sudah terlihat slide berikutnya? Oke. Jadi, jumlah cairan tubuh itu, dewasa laki-laki itu adalah 60% dari berat badan, sedangkan perempuan itu lebih rendah ya, berkisar 50 sampai 70%. Artinya bahwa pada, beberapa perempuan yang memang, overweight maka, jumlah cairannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi secara umum, jumlah cairan tubuh dewasa laki-laki adalah 60%, sedangkan perempuan kecil tapi berada pada range 50 sampai 70%. Kompartemen cairan tubuh itu ada 3 ya, intraseluler atau CIS yang berada di dalam sel, ya, jadi dalam sel itu ada, cairan, di mana CIS itu adalah 40% dari berat badan. Jadi kalau 60% tadi kan totalnya 60%.
Nah, 60% itu dibagi 2, 40, 20. 40 itu intrasel, 20 itu ekstrasel. Gitu ya. Jadi bukan 40 dari 60, tapi 60 itu terdiri dari 40-nya intraseluler, 20-nya ekstraseluler. Nah, yang termasuk dalam cairan ekstraseluler adalah cairan intravaskuler. Ya, intravaskuler berarti ini kenapa Florencia raise hand? Mohon maaf Bu, kepencet. Oke. Yang intravaskuler itu adalah cairan yang berada di dalam pembuluh darah, berarti darah kita. Jadi darah termasuk dalam cairan ekstravaskuler. Kemudian komponen yang kedua adalah interstisial yang berada di antara sel-sel tubuh. Jadi sel-sel itu tidaklah pekat sekali, tapi dia ada rongga di sekitarnya. Nah, rongga di antara sel inilah yang diisi oleh cairan interstisial. Kemudian yang berikutnya adalah transseluler. Jadi yang disekresi oleh sel epitel baik itu di cerebrospinal, gastrointestinal maupun nasorespiratory. Sehingga kan pada atau pada hidung kita, pencernaan kita, seluler. Dan tubuh itu adalah intrasel, ekstrasel, intrasel 40, ekstrasel 20. Ekstrasel itu dibagi lagi menjadi interstisial, intravaskuler, dan transseluler. Nah, kemudian jumlah kation ya dan anion jadi yang bermuatan positif dan bermuatan negatif pada kedua kompartemen di intrasel dan ekstrasel selalu sama. Kenapa sama? Karena memang keduanya harus berada dalam keadaan seimbang. Ya, pertukaran anion maupun kation antara kedua kompartemen itu membutuhkan energi yang disebut sebagai transport aktif. Sebagai contoh, natrium dan kalium itu ya dia kalau natrium itu banyak di ekstrasel, kalau kalium banyak di intrasel. Ya, jadi kalau misalnya natrium ya menyebabkan mendorong jadi kalium itu akan mendorong masuk ke dalam sel ya dan bersamaan kemudian natrium itu akan keluar sel. Jadi kalau terjadi perpindahan di mana kalium itu masuk dalam sel, maka pasti akan diikuti oleh keluarnya natrium ke luar sel. Jadi karena K dan Na itu sama-sama bermuatan negatif. Ketika yang satu masuk ke dalam sel, mesti ada muatan yang sama dikeluarkan, sehingga jumlah muatan positif harus tetap sama, gitu ya. Jadi kalau atau sebaliknya kalau ada Na yang keluar sel, maka harus dibarengi dengan adanya K yang masuk ke dalam sel. Intinya bahwa jumlah kation, jumlah anion itu harus sama di antara kedua kompartemen tersebut. Dalam cairan ekstraseluler, natrium adalah kation yang tertinggi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di intrasel itu kation yang paling banyak adalah kalium, di ekstrasel kation yang terbanyak adalah natrium. Ya, jadi penting sekali untuk menjaga keseimbangan cairan intrasel dan ekstrasel. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat di sini ada plasma, interstisial, intraseluler. Plasma dan interstisial itu merupakan contoh dari cairan ekstrasel atau CHES. Ingat ya, ekstrasel itu kan ada intravaskuler, itu plasma ini, interstisial, dan transseluler. Jadi plasma dan interstisial menggambarkan CHES ya ekstrasel. Jadi yang ini intraseluler. Nah, kita lihat kationnya. Kationnya itu berada pada keadaan yang hampir sama, sekitar 150 sampai 200. Natrium Na+ itu banyak ada di ekstrasel. Di plasma 142, di interstisial 145. Dan dia sedikit ada di intrasel. Sebaliknya, kalium itu banyak ada di intrasel, ya, dan sedikit ada di ekstrasel. Jadi sehingga ini yang saya katakan. Jadi kalau ada natrium dan kalium yang berpindah, maka memang mereka harus berpindah karena menjaga keseimbangan jumlah ion positif di antara kedua kompartemen tersebut. Kemudian anion yang paling banyak di ekstrasel adalah Cl untuk klorida, ya. Sedangkan yang paling banyak di intrasel adalah protein.
ya. Oleh karena itu, kita tahu akhirnya kenapa sih orang kok diinfus dengan NaCl gitu. Kalau orang kurang cairan, kenapa diinfus dengan NaCl? Karena memang Na itu kan kalau kita infus berarti kan kita memasukkan cairan ke ke ya, jadi intravaskuler adalah bagian dari ekstraseluler ya. Di intravaskuler adalah bagian dari ekstraseluler. Sebentar. Ya, jadi kita harus tahu kompartemen yang banyak ada di intravaskuler itu apa. Nah, ini plasma. Jadi plasma yang kolom plasma ini menggambarkan intravaskuler ya. Jadi yang paling banyak adalah Na ya untuk ion positif dan Cl untuk ion negatifnya ya, sehingga yang diberikan kepada pasien kalau butuh cairan adalah NaCl karena memang Na dan Cl lah kation dan anion yang banyak ada di intravaskuler atau yang banyak ada di ekstraseluler ya. Tuh, jadi nggak mungkin memberikan KCl ya. Kalau KCl diberikan maka akan terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan elektrolit, itu bahaya sekali. Ya, sehingga yang diberikan adalah NaCl. Itu filosofinya kenapa sih infus NaCl gitu ya. Karena memang Na dan Cl itu yang banyak ada di intravaskuler. Nah, untuk metabolisme natrium ya, kita harus tahu bahwa jumlah natrium total dalam tubuh itu adalah 55 mili ekuivalen per kilogram berat badan. 30%-nya berada di tulang. Ya, sisanya sebagian besar beredar dalam cairan ekstrasel. Ya, jumlah natrium dalam tubuh merupakan gambaran keseimbangan antara natrium yang masuk dan natrium yang keluar. Ya, jadi sekali lagi keseimbangan itu sangat penting ya. Jumlah natrium dalam tubuh itu merupakan gambaran dari keseimbangan natrium yang masuk atau intake dan natrium yang keluar atau output. Pada keadaan normal, pemasukan rata-rata natrium orang dewasa adalah 50 sampai 200 mili ekuivalen per hari. Ya, natrium itu keluar dari tubuh melalui gastrointestinal, kulit, dan urin. Ya, jadi kenapa orang yang diare itu perlu oralit? Ya, oralit itu isinya natrium. Ya, kenapa? Karena memang kalau orang diare, maka natriumnya juga akan ikut keluar banyak. Di samping air juga ada natriumnya yang keluar, sehingga perlu diganti oleh cairan lain yang mengandung natrium juga. Ya, jadi natrium itu bisa keluar dari gastrointestinal, dari kulit melalui keringat itu ya, dan dari sehingga kan kalau kita mau jujur kadang kan keringat itu asin kan ya karena mengandung natrium ya. Jadi natrium itu keluar dari gastrointestinal, kulit dan juga dari urin. Kemudian kenapa next-nya hilang? Nah, gangguan keseimbangan kenapa sini? Bersabar. Nah, bila terjadi gangguan reabsorpsi di traktus gastrointestinal, jadi gangguan penyerapan di usus, misalnya akan terjadi kehilangan natrium dan air. Jadi biasanya air dan natrium itu sama-sama ininya kalau loss air berarti biasanya bersamaan dengan natrium. Pada diare yang berat, maka natrium akan hilang 100 mili ekuivalen per hari. Kandungan natrium cairan keringat adalah 50 mili ekuivalen per liter. Ya, pada lingkungan panas, latihan fisik yang berat atau pada keadaan demam, ya maka akan terjadi peningkatan ekskresi keringat, ya, di mana bisa saja akan terjadi ekskresi 5 liter per hari yang akan mengeluarkan natrium 250 mili ekuivalen. Pengaturan ekskresi natrium oleh ginjal penting untuk homeostasis natrium. Jadi ingat ya, metabolisme itu diatur oleh respirasi dan ginjal. Di pada kuliah saya yang sebelumnya kan saya sampaikan bahwa asam basa itu ditentukan oleh organ-organ paru-paru untuk pernafasan dan ginjal, ya.
untuk metaboliknya. Jadi di sini kita juga dengarkan bahwa ekskresi natrium itu oleh ginjal sangat penting untuk menjaga keseimbangan natrium, mempertahankan volume cairan tubuh, ya. Natrium difiltrasi bebas di glomerulus, ya. Dia disaring, difiltrasi, kemudian setelah disaring dia direabsorpsi atau diserap kembali di tubulus proximal, 70% saja. Ya, sisanya yaitu 30% itu akan melewati tikungan Hendel, tubulus distal, dan ductus colligentes dan kemudian diekskresikan. Tapi jumlah yang diekskresi ini hanya sedikit sebenarnya, kurang dari 1%, ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang gangguan keseimbangan, pasti akan ada kelebihan, ada kekurangan, ya. Kelebihan natrium itu, ya, dapat kita lihat bahwa natrium itu beredar dalam ekstrasel, ya, betul, seperti yang saya katakan tadi, banyak di ekstrasel. Kemudian peningkatan natrium total, retensi natrium, retensi itu artinya ditahan, ya. Penahanan natrium itu disertai dengan peningkatan volume cairan ekstrasel, terutama cairan interstisial sehingga jadi udim. Jadi inilah patofisiologi kenapa orang jadi bengkak, ya. Bengkak itu karena adanya retensi natrium yang disertai dengan peningkatan volume ekstrasel, ya. Biasanya di interstisial tuh yang kita sering lihat sebagai udim. Retensi natrium terjadi pada gagal jantung kongestif, sirosis hepatis, penyakit ginjal, dan kehamilan. Ya, jadi retensi natrium ini menyebabkan udim. Retensi natrium terjadi pada penyakit gagal jantung kongestif, sirosis hepatis artinya penyakit hati yang sudah kronis gitu ya, di mana sebagian sel-sel hati itu sudah diganti oleh jaringan parut seperti keloid gitu ya. Kemudian penyakit ginjal dan kehamilan. Jadi inilah sebabnya kenapa pada orang gagal jantung bengkak, pada orang sirosis bengkak, pada orang penyakit ginjal bengkak, pada orang kehamilan juga kan sering orang-orang yang hamil itu, wanita hamil itu mengatakan ada bengkak di kakinya. Nah, itu karena retensi natrium. Kemudian ada lebih, pasti ada kurang. Ya, kekurangan natrium itu terjadi pada diare, muntah, adanya fistel, drainase gaster atau usus, keringat yang berlebihan, insufisiensi adrenal, itu hipoaldosteronisme, penggunaan diuretika, osmotik diuresis, luka bakar, dan SIAD. Ya. Nah, apa itu SIAD? SIAD adalah keadaan ditandai dengan pengeluaran ADH, hormon ADH yang abnormal. Seperti pada apa? Seperti pada peningkatan produksi hormon ADH pada kelainan neuropsikiatri, pada penggunaan obat-obatan, pada penyakit paru, pada pasca operasi, dan pada keadaan mual. Kemudian juga abnormal pada ektopik atau non-hipotalamik ADH. Ya, biasanya pada kanker paru. Kemudian abnormal juga pada potensiasi efek ADH oleh obat-obat seperti clopramide, carbamazepine, psikosis, dan obat-obat lainnya. Kemudian ADH juga bisa abnormal karena beberapa hal yang eksogen seperti misalnya pemberian vasopresin dan oksitosin. Nah, kadar natrium plasma ditentukan oleh keseimbangan air dan natrium ekstrasel. Ingat ya, ekstrasel. Perubahan jumlah natrium dalam sel tidak selalu berkaitan dengan kadar natrium plasma. Jadi, kalau terjadi perubahan konsentrasi natrium dalam tubuh kita, bukan serta-merta akan menyebabkan perubahan natrium di dalam intravaskuler atau plasma, ya. Nah, pada retensi natrium sering didapatkan keadaan hiponatremia, sebaliknya pada kekurangan natrium, tubuh tidak akan selalu diikuti dengan penurunan kadar natrium plasma. Jadi kita akan bisa melihat keadaan di mana terjadi hipernatremia pada defisiensi natrium, ya, itu pada keadaan keringat yang berlebihan atau penggunaan osmotik diuresis. Jadi dia hipernatremia pada keadaan defisiensi natrium, ya.
Nah, keadaan klinik yang menyebabkan hiponatremia apa? Jadi hiponatremia itu adalah kadar natrium yang kurang. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah kelebihan air melebihi kelebihan natrium. Jadi ada situasi kelebihan air, tapi sekali lagi kan air biasanya berbarengan dengan natrium. Nah, kelebihan airnya itu melebihi kelebihan natrium. Jadi sama-sama lebih tapi air lebihnya lebih banyak gitu sehingga terjadilah pseudo hiponatremia. Jadi seakan-akan natriumnya jadi lebih rendah ya, padahal dia berlebihan gitu. Ini terjadi pada gagal jantung, penyakit hati, sindrom nefrotik, gagal ginjal, siat, dan hiponatremia esensial. Penyebab yang kedua adalah defisit natrium melebihi defisit air, jadi sama-sama kurang. Tapi kurangnya natrium ini lebih banyak dibandingkan dengan kurang air gitu. Ini terjadi pada keadaan diare, muntah, pistel, obstruksi gastrointestinal, luka bakar, penggunaan diuretika dan insufinsiensi adrenal. Jadi kita mesti tahu ini hiponatremia karena mana? Hiponatremia karena terjadi peningkatan air yang melebihi peningkatan natrium atau terjadi kekurangan natrium yang melebihi kekurangan air. Tuh, kita bisa lihat dari apa gejalanya. Jadi kalau misalnya gagal jantung, penyakit hati, sindrom nefrotik itu biasanya karena kelebihan air melebihi kelebihan natrium. Nah, kalau pada diare terjadi karena defisit atau kekurangan air itu jauh lebih banyak. Maaf, kekurangan natrium itu jauh lebih banyak dibandingkan kekurangan air. Ya, sehingga terjadi hiponatremia. Juga ya selain hal-hal yang lainnya. Kemudian hiponatremia juga terjadi pada perpindahan natrium dari CES ke CIS, jelas ya. Ini terjadi pada insufisiensi adrenal atau hipoaldosteronisme atau pada keadaan shock. Kemudian pseudohiponatremia terjadi pada keadaan hiperglikemia, hiperlipidemia, dan hiperglobulinemia. Jadi ini semata-mata oleh karena adanya interferensi atau gangguan pada pemeriksaan labnya sehingga terjadi hiponatremia yang palsu. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hiponatremia. Sekarang kita akan bahas tentang hipernatremia. Nah, keadaan klinik apa saja yang disertai dengan hipernatremia? Yang pertama adalah kelebihan natrium melebihi kelebihan air. Jadi sama dengan tadi ya. Tadi kan hiponatremia, kelebihan air melebihi kelebihan natrium. Yang ini hiponatremia, kelebihan natrium melebihi kelebihan air. Itu sama-sama lebih tapi natriumnya lebih banyak kelebihannya gitu ya. Itu terjadi pada keadaan di mana mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung natrium, pemberian NaCl atau NaHCO3 hipertonik atau hiperaldosteronisme primer. Ya. Yang kedua sama dengan yang tadi yang hiper itu oleh karena defisitnya air melebihi defisit natrium. Ya, jadi sama-sama kurang tapi air itu kurangnya lebih sedikit daripada natrium sehingga terjadi hipernatremia. Ini terjadi pada keadaan apa? Pada keringat yang berlebihan, luka bakar, hiperventilasi, pada keadaan diabetes insipidus, atau beberapa keadaan lain seperti diare, muntah, atau hipernatremia esensial. Nah, kita akan beralih ke metabolisme kalium. Ya, kalium itu 98% ada di CIS atau intrasel. Ya, dan kadarnya yang normal di dalam plasma atau di ekstrasel pasti rendah kan, karena dia banyak di intrasel itu 3,5 sampai 5. Kayak ini range-nya sangat dekat sehingga harus hati-hati ketika terjadi hiperkalemia atau hipo harus cepat lakukan tindakan. Sebagian besar kalium terdapat dalam otot dipengaruhi umur, jenis kelamin, masa otot. Dan pada laki-laki itu 50% dari berat badan. Pemasukan kalium tergantung pada jumlah dan jenis makanan. Ya, pada keadaan normal orang dewasa mengkonsumsi 50 sampai 100 mg ekuivalen kalium per hari. Ya, pengeluaran kalium melalui traksi intestinal, kulit dan urin itu sama. Jadi natrium dan kalium itu sama-sama dikeluarkan dari gastrointestinal, kulit dan urin. Tapi ekskresi utamanya itu adalah di ginjal. Jadi walaupun sama-sama di ekskresi di gastrointestinal, kulit maupun urin ya. Ternyata kalium ini ekskresi utamanya adalah di urin atau dilakukan oleh ginjal ya.
Itulah sebabnya kenapa pada orang yang gagal ginjal, maka akan sangat susah mengatur, atau membuat, normal kadar kalium. Karena kalium ini sekali lagi ekspresi utamanya adalah di ginjal. Kalau ginjalnya rusak ya, maka, ya akan terjadi, penumpukan kalium. Nah, kelebihan, atau retensi kalium terjadi bila pemasukan kalium berlebih disertai gangguan fungsi ginjal, ya. Jadi retensi itu ditahannya kalium oleh karena intake yang banyak dan gangguan fungsi ginjal. Kekurangan kalium terjadi karena pengeluaran yang melebihi pemasukan. Pembuangan kalium melalui diare sangat besar, ya. Jadi sama dengan natrium juga. Penyebab retensi kalium adalah yang pertama pemasukannya meningkat. Jadi kenapa kaliumnya tinggi? Karena ada intake yang meningkat. Misalnya diet yang tinggi kalium, pemberian kalium oral, pemberian kalium intravena, dapat transfusi darah, dan pemberian kalium penisilin dosis tinggi. Sedangkan hal yang menyebabkan retensi yang lain adalah penurunan ekskresi oleh ginjal. Jadi retensi atau kelebihan itu bisa karena yang pertama intake-nya meningkat, yang kedua oleh karena memang output-nya yang kurang. Ya. Nah, output yang kurang ini pada apa? Pada gagal ginjal. Ginjal itu sudah gagal untuk melakukan kewajibannya, termasuk dia tidak bisa mengeluarkan kalium sehingga kalium terperangkap di dalam ginjal dalam tubuh kita. Ya. Jadi ekskresi kalium itu menurun pada gagal ginjal, hipoaldosteronisme, pemberian diuretik seperti triamterin, amiloride, spironolakton. Nah, abnormalitas kalium plasma selain diakibatkan oleh abnormalitas kalium tubuh juga dapat disebabkan perpindahan kalium dari intrasel ke ekstrasel. Ya, jadi tanda klinis daripada hiperkalemia itu adalah perubahan hasil EKG. Ya, jadi akan terjadi aritmia jantung, kelemahan otot dan semutan. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi kalau terjadi hiperkalemia maka akan jadi perubahan hasil EKG, aritmia jantung, kemudian bisa-bisa kemudian akan menjadi henti jantung. Ya. Tapi hipokalemia pun ada juga efeknya ke jantung, ya. Tapi selain ke jantung juga anoreksia, mual, muntah, kembung atau distensi abdomen, kejang, nyeri otot, parestesia itu kesemutan, ya, perubahan EKG, aritmia, hilangnya kemampuan pemekatan urin disertai dengan poliuri. Poliuri itu kencing yang banyak. Polidipsi, minum yang banyak. Letargi atau kesadaran menurun dan beberapa yang lainnya. Sehingga sekali lagi kalium ini harus betul-betul dipastikan keseimbangannya. Hiper ataupun hipokalemia akan menyebabkan tanda klinis dan yang paling berbahaya adalah henti jantung, ya. Ini adalah penyebab kurangan kalium, penurunan pemasukan karena dietnya yang rendah, peningkatan pembuangan di gastrointestinal karena diare, muntah, fistel, malabsorpsi dan sebagainya, peningkatan pembuangan melalui urin, ya, karena peningkatan aldosteron dan lactobacillus dan sebagainya, penggunaan diuretika. Nah, ini adalah tabel yang menggambarkan penyebab hiperkalemia, hipokalemia. Nggak usah dihafal dua-duanya, ingat salah satu saja. Kalau mau diingat yang kolom kiri, ya udah kolom kiri. Misalnya hiperkalemia, perpindahan cis ke ces. Berarti kalau hipo, kebalikannya, pindahan ces ke cis. Kenapa cis ke ces hiperkalemia? Karena memang kan kalium banyak di intrasel. Ya, kalau dia pindah ke ekstrasel, pasti dia hiperkalemia karena yang kita ukur adalah kalium ekstrasel. Ya, asidosis, defisiensi insulin, hipoksia, overdosis, digitalis, intake meningkat, ekspresi menurun, pseudo hiperkalemia ini adalah penyebab dari hiperkalemia. Dan sebaliknya itulah hipokalemia. Ya. Nah, klorida itu adalah anion atau muatan negatif utama di ekstrasel. Orang dewasa normal jumlah kloridanya adalah 30 mili ekivalen per kilogram berat badan. Rata-rata konsumsi 50 sampai 200 mili ekivalen klorida per hari. Ekskresinya bersama feses 1 sampai 2 mili ekivalen per hari. Pada diare, drainase lambung atau usus, ekskresi klorida
itu mencapai 100 mg per hari. Kadar klorida dalam keringat 40 mg per liter. Bila keringat berlebihan, maka akan terjadi kehilangan klorida 200 mg per hari. Dan ya, Cl ini ekspresinya hanya melalui ginjal. Jadi kalau natrium kalium kan gastrointestinal, kulit, urin. Nah, kalau Cl ini hanya melalui urin, melalui ginjal aja. Gangguan keseimbangannya itu kelebihan Cl umumnya penyebabnya sama dengan natrium. Jadi dia mengikuti natrium, kecuali pada asidosis metabolik kelebihan Cl tidak disertai dengan kelebihan natrium. Sama kekurangan klorida juga penyebabnya umumnya sama dengan kekurangan natrium. Jadi dia NaCl itu berbarengan biasanya, ya. Tanda dan gejala klinis tidak langsung berkaitan dengan hiper atau hipoklorinnya, tapi disebabkan oleh abnormalitas kadar natrium dan pH. Habis. Ada pertanyaan adik-adik? Ada? Bingung? Nanti dibaca dulu ya. Pada hal-hal yang mau ditanyakan boleh WA ke saya. Nggak masalah. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Kalau nggak ada kita akhiri ya. Sekali lagi mohon maaf pertemuan offline tertunda karena ada hal yang mendesak, kemudian yang online juga terlambat karena tadi ada ngaben. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kesabarannya. Soal tidak akan jauh dari PowerPoint atau slide. Mudah-mudahan semua lulus ujian ya. Oke, saya stop record dan kita akhiri kuliah pada malam hari ini. Salam sehat, selamat libur, sampai jumpa ya. Kita end meeting.